Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podlens, podcast literasi, edukasi, dan nari santai, tempat berbagi ilmu, menggali makna, dan menumbuhkan semangat belajar yang menyenangkan. Sobat moderasi, istilah moderasi beragama sangat sering kita dengar saat ini, tidak hanya di ruang pendidikan, birokrasi, bahkan hingga di ruang publik. Nah, apakah kita sudah benar-benar memahami apakah itu moderasi beragama dan bagaimana sih agar kita bisa menjadi moderat? Kita akan membahas dengan tuntas bersama narasumber yang sangat kompeten di bidang ini. Beliau adalah Widya Iswara, Baladikat Keagamaan Surabaya, sekaligus seorang instruktur nasional moderasi beragama. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Dr. Solehudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Bapak, terkait moderasi beragama nih ya Pak. Kan sekarang ini masyarakat sudah sangat mengenal tentang moderasi beragama, dan sebelum kita membahas lebih dalam nih, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara sederhana ya Pak, apa sih sebenarnya moderasi beragama itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Sebenarnya moderasi beragama itu bukan hal baru ya. Moderasi beragama itu sebenarnya cara pandang sikap praktek beragama yang mengedepankan esensi ajaran agama di tengah keberagaman kehidupan umat beragama yang heterogen semacam ini sangat penting untuk kita hadirkan. Nah, moderasi beragama itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya ya wasat, bisa tengah, bisa juga tawazun, berimbang, bisa i'tidal dan seterusnya, masih banyak, termasuk dalam bahasa Inggris juga bisa diistilahkan moderasi itu. Nah, banyak yang salah paham moderasi beragama ini diartikan moderasi agama. Lah, moderasi agama itu tidak tepat diistilahkan dengan moderasi agama, karena agama itu sudah moderat, agama itu sudah sakral, tidak bisa diganggu gugat. Yang perlu diubah cara pandangnya itu adalah cara beragamanya. Lah, umat beragama masih sering terjadi kesalahpahaman memahami agama itu sendiri, sehingga memunculkan praktek ekstrim dalam beragama. Bukan mendalam. Kalau mendalam beragama itu boleh dan wajib. Meyakini agama masing-masing itu wajib. Yang tidak boleh adalah menganggap agama lain atau ajaran orang lain, apalagi itu di ruang publik dinyatakan salah dan sesat, itu yang harus dimoderasi. Baik Pak, terima kasih. Berarti dapat saya garis bawahi bahwa moderasi beragama ini yang dimoderasi itu cara kita beragama gitu ya Pak, bukan cara pandang praktek ya, bukan agama itu sendiri ya Pak, ya, agar tidak salah paham ya Pak dalam ya, maknanya. Baik Pak, untuk moderasi beragama ini nih, pemerintah ini semakin terus memperkuat moderasi beragama nih di Indonesia ya Pak, terutama oleh Kementerian Agama. Nah, menurut Bapak Soleh sendiri, mengapa sih konsep moderasi beragama ini sangat penting untuk terus diperkuat di Indonesia ini Pak? Ya, kalau kita kembali ke belakang Pak, sekitar tahun 2019, 20 dan seterusnya, itu kan kita mengalami masa-masa COVID ya, di mana gaya hidup masyarakat itu berubah total. Mereka banyak mengkonsumsi informasi dari berbagai sumber, terutama sumber dari internet. Nah, ini ternyata bisa mempercepat dan mengubah cara pandang seseorang. Nah, dari situlah kemudian sejak 2018 awal-awal, kemudian 19 kita sudah mulai ada kegiatan penguatan moderasi beragama. Lalu diperkuat lagi tahun 2021, dibuatlah peta jalan 2021 sampai 2024. Itu adalah peta jalan penguatan moderasi beragama. Nah, kenapa ini bisa harus dilakukan? Ya, kita berangkat dari masyarakat Indonesia yang heterogen. Adanya perbedaan itu kan sebagai rahmat Allah. Tetapi kebanyakan masyarakat tidak siap menghadapi perbedaan, sehingga muncullah tantangan. Ada 3 tantangan yang kita hadapi. Pertama adalah tantangan kemanusiaan, yaitu pemahaman agama secara ekstrim yang berlebihan, yang mengesampingkan esensi ajaran agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
pemaksaan tafsir terhadap agama itu sendiri. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa agama itu sudah sakral, sudah paten, tidak mungkin diubah. Lah yang harus diubah adalah cara pandangnya. Lah keberagaman tafsir beragama itulah yang sering disalahartikan oleh masyarakat sehingga memaksakan penafsiran agama kepada orang lain yang berbeda. Lah inilah yang kemudian harus hadir ya, sebuah ikhtiar bagaimana mengelola keberagaman tadi. Itu kita hadapi di aspek keagamaan. Kemudian ada yang ketiga yaitu aspek kebangsaan. Ya, masalah kebangsaan ini kita sering mendengar menyatakan kami ini beragama. Agama tidak perlu disandingkan dengan negara. Bahkan mereka cenderung agama ya agama, negara dan negara. Sehingga munculkan apa? Mereka cinta agama tapi tidak cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan negara Indonesia ini negara tauhid dan seterusnya. Nah, inilah yang perlu kita hadirkan sebagai upaya apa? Mengelola Indonesia atau merawat Indonesia. Disinilah pentingnya moderasi beragama. Oke, menarik sekali ya Pak. Berarti moderasi beragama ini hadir sebagai cara untuk menjaga kerukunan dan persatuan keberagamaan ini ya Pak. Jadi saya sambung juga, misalnya ya gini, contoh saja, sampean melihat sebelah sini, ini kan mungkin berbeda dengan apa yang saya lihat. Ya. Kalau yang saya lihat di sini ada lampu, ya kan? Dari sebelah Mbak Dewi tidak ada lampu, ya kan? Satu hal saja bisa berbeda makna. Data yang kita dapatkan berbeda. Lah ini tidak mungkin dipaksakan untuk sama. Sampai kiamat pun kalau sampean hanya berdiri di sini atau duduk di sini, tidak pernah melihat ini, maka sampean yakin bahwa ini yang satu-satunya yang benar ya ini. Berarti kita harus melihat dari berbagai sudut ya Pak ya. Disitulah kemudian moderasi beragama itu adalah mencari titik temunya. Ya, kita bisa hadir di sana, makanya wasat itu sebenarnya bukan berarti kita berada di tengah lalu tidak bergerak. Wasat itu juga bermakna tawazun, berimbang. Seperti timbangan itu kan begini, bandel begini, ya kadang di sini kadang di sini. Lah wasat itu juga begitu, umatan wasaton itu berada di tengah. Tapi bukan berarti di tengah-tengah. Kita bisa ke kiri dan ke kanan. Nah akhirnya apa? Ketemulah titik temu, gitu loh. Dari berbagai perbedaan tadi tidak mungkin disamakan, yang bisa ada dibersamakan. Oke, betul. Gitu kan? Yang bisa dilakukan adalah dibersamakan. Maka perbedaan itu adalah takdir, tapi bersama itu adalah pilihan. Gitu kan? Kita mau bersama atau tidak di tengah keberagaman ini. Nah, disinilah pentingnya moderasi beragama itu sendiri. Oke, baik Pak. Nah, baru-baru ini nih pemerintah resmi meluncurkan peta jalan moderasi beragama untuk tahun 2025 hingga 2029. Ya. Dan saya juga dengar Bapak sebagai tim reviewer peta jalan tersebut ya Pak. Iya. Keren banget ya Pak ya. Nah, saya ini ingin bertanya ya Pak ya. Bapak selain menjadi instruktur nasional moderasi beragama, kan Bapak juga sebagai tim reviewer nih Pak. Bagaimana sih Bapak melihat arah dan prospek penguatan moderasi beragama ini ke depannya nanti seperti apa? Ya, ini menarik ya. Moderasi beragama kan sudah dijadikan sebagai program prioritas mulai 2019, kemudian dilanjutkan 2021-2029. Lah setelah perubahan pemerintahan ini, banyak orang bertanya-tanya ini diapain moderasi beragama ini. Maka saya sebagai instruktur tidak perlu galau. Kenapa? Karena moderasi beragami adalah sebuah gerakan. Ya, kalau sudah yang namanya gerakan, program atau tidak, maka moderasi beragama harus tetap jalan. Nah, tapi kita bersyukur pemerintah juga tidak tinggal diam. Akhirnya karena ini sudah ada Perpres 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama, maka ini mau tidak mau harus dilaksanakan. Ya kan? Mau tidak mau harus dilaksanakan, maka dibuatlah peta jalan. Ya, alhamdulillah peta jalan sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu oleh Pak Menteri Prof. Nasaruddin. Itu artinya berarti beliau sangat komitmen
terhadap program penguatan moderasi beragama ini, ya, dengan adanya peta jalan moderasi beragama. Nah, ada apa di peta jalan yang kedua ini? Tentu sasarannya dan penguatannya atau titik tekannya berbeda dengan peta jalan sebelumnya. Kalau peta jalan sebelumnya kita concern lebih banyak melatih SDM di lingkungan Kementerian Agama. Nah, meskipun ada beberapa angkatan yang kita latih di luar Kementerian Agama, tapi lebih banyak yang kita latih sampai 335.000 alumni penguatan moderasi beragama mulai dari berbagai tingkatan. Karena di moderasi beragama itu kan ada banyak tingkatan. Ada sosialisasi, ada orientasi, kemudian ada penggerak, ada fasilitator atau TOT, kemudian ada instruktur nasional sampai pada tingkat eselon 1. Mereka sudah dilatih di lingkungan Kementerian Agama. Nah, di peta jalan yang kedua ini atau peta jalan 2025-2029 kita bagi menjadi dua sasaran besar, yaitu sasaran di Kementerian Agama sendiri dan yang kedua adalah sasaran nasional. Sasaran nasional ini di luar Kementerian Agama. Nah, ini yang harus dipahami juga. Nah, bagaimana dengan Kementerian Agama? Karena kita sudah banyak menyasar di Kementerian Agama, maka kita perkuat nih yang belum ini pasti banyak, sampai aja belum pernah ikut toh. Ya, betul. Nah, otomatis sampai harus ikut gitu ya. Nah, maka yang di Kementerian Agama ini adalah istilahnya penguatan secara kelembagaan, ya, menyempurnakan yang kemarin mungkin belum pernah ikut. Lalu kita masuk ke ranah misalnya dunia pendidikan. Nah, misalnya kita bisa sinergikan dengan kurikulum berbasis cinta, ya kan? Kemudian ada ekoteologi dan seterusnya. Jadi nanti berkembang terus sampai pada dipastikannya moderasi beragama ini menjadi sebuah gaya hidup baru ya, bagi masyarakat umat beragama gitu. Ini yang untuk sasaran di Kementerian Agama. Jadi lebih ringan, meskipun sebenarnya juga tidak boleh kita anggap enteng. Masih banyak loh madrasah-madrasah itu yang guru-guru belum dapat materi. Saya yakin banyak. Saya kemarin aja juga ketemu dengan guru madrasah yang masih tanya itu gimana praktek moderasi beragama. Ya itu yang pertama. Yang kedua untuk sasaran di lingkungan Kementerian Agama, yaitu di Kementerian lembaga lintas Kementerian Agama. Nah, yang pertama tentu kita penyamakan persepsi mereka, para pejabat kita latih, kemudian kita latih juga Bagus Bangbol, beberapa waktu yang lalu juga sudah kita latih, sampai nanti bersama-sama nanti. Jadi seiring nanti dengan Kementerian Agama, meskipun istilahnya kapasitasnya lebih luas di Kementerian Agama ya, tetapi nanti pada endingnya otomatis nanti secara bersama-sama ingin menciptakan Indonesia ini damai kan gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya di peta jalan kedua ini kemarin ada usulan dari staf sus Menteri Agama, yaitu supaya sasaran moderasi beragama ini juga di dunia internasional. Nah, kemudian kita akomodir dan alhamdulillah di peta jalan sudah tertulis bahwa nanti sasaran moderasi beragama tidak hanya di Indonesia tapi juga di lintas negara. Oke, Pak. Berarti moderasi beragama yang peta jalan yang tahun ini nih, yang untuk lima tahun ke depan itu tuh selain fokus memperkuat internal Kementerian Agama juga lintas kementeriannya, Pak. Lintas kementerian juga lintas negara. Lintas negara juga harapannya ke depannya, Pak. Dan ini memang sasarannya untuk segala berbagai kalangan ya, Pak ya. Iya, semua kalangan, tidak hanya birokrasi, dunia usaha, kemudian lembaga sosial. Itu juga harus ikut membantu. Maka ada istilah ekosistem penguatan moderasi beragama. Ekosistem penguatan moderasi beragama itu ya melibatkan dunia pendidikan, kemudian dunia politik, masyarakat, tokoh agama, semua termasuk anggaran, ya harus bersama-sama untuk memperkuat moderasi beragama. Oke, Pak. Berarti kan ini moderasi beragama ini tujuannya untuk menciptakan agar masyarakat ini moderat ya, Pak ya? Ya, moderat dan toleran gitu. Toleran. Ya. Nah, moderat dan toleran ya, Pak. Kadang tuh apa sih, Pak, perbedaannya toleran dan moderat, Pak? Ya, kadang ada yang merasa saya ini sudah toleran, apakah bisa disebut moderat juga gitu ya, Pak? Ya, banyak juga teman-teman itu tanya apa sih bedanya antara toleran dengan moderat. Jadi orang toleran belum tentu moderat.
Ya, orang toleran belum tentu moderat. Kenapa? Karena di moderasi beragama itu banyak indikator. Ada 4 indikator kan? Ada komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleran, ya toleransi, kemudian menghormati atau menerima tradisi lokal. Ini yang indikator penguatan moderasi beragama sesuai dengan Perpres 58 tahun 2023. Nah, selainnya itu ada tambahan nilai-nilai universal, ada keseimbangan, ada keadilan, ada kasih sayang, dan seterusnya, termasuk taat konstitusi. Itu adalah 9 kata kunci. Apakah ini paten? Sebenarnya ini bisa dikembangkan. Nilai moderasi itu banyak sekali. Nah, terkadang dalam hal ini aja kadang-kadang kekeh dengan pendiriannya itu berarti sudah tidak moderat gitu ya. Nah, lalu toleransi itu apa? Gini ya, toleransi itu sebenarnya buah dari sebuah sikap. Orang tidak toleran itu berawal dari sikap tertutup, ya, tidak menerima pandangan orang lain, itu tidak toleran, eksklusif. Ya, eksklusif. Nah, setelah eksklusif itu nanti intoleran, itu pasti, ya. Jadi setelah intoleran kemudian ada merasa dirinya dekat dengan Tuhan. Ya, kemudian kalau sudah merasa dirinya dekat dengan Tuhan dalam skenario thinking itu, nanti dia akan melakukan sesuatu tindakan ekspansi atas nama agama. Itu dalam teori spiral ya. Itu juga dipelajari di skenario thinking. Maka toleran itu sebenarnya ada 2. Ada toleransi pasif, ada toleransi aktif. Misalnya ini contoh, saya sering mencontohkan begini, Pak. Kalau kita sesama agama, kita bisa toleran, itu bisa aktif. Lah, aktifnya itu bisa mengikuti, ya, bisa mengikuti. Misalnya orang tidak biasa tahlil, ikut tahlil, itu toleransi aktif. Atau saya yang tidak biasa ikut kajiannya mereka, saya ikut. Misalnya, itu toleransi aktif. Sama-sama baik kok. Ya. Kenapa? Karena ini persoalan furu. Nah, moderasi beragama itu lebih mengedepankan persoalan-persoalan usul. Jadi yang penting persoalan-persoalan usul, misalnya kemanusiaan, kemaslahatan, ini harus tetap terjaga. Jangan sampai kita membela persoalan furu tapi mengalahkan persoalan usul, persoalan pokok. Orang tidak berjabat tangan atau tidak, itu persoalan furu. Setelah sholat kan ada orang yang jabat tangan. Tapi ketika saya tidak menjabat tangan, orang yang menjulurkan tangan, itu berarti saya mengalahkan persoalan usul. Kenapa? Karena menyinggung perasaan orang lain. Gitu loh. Makanya moderasi beragama itu lebih concern kepada persoalan usulnya. Persoalan keyakinan itu diserahkan masing-masing. Gitu kan? Nah, kalau internal agama hanya sebatas membiarkan apakah boleh, tapi itu paling rendah. Ya, paling rendah. Misalnya ada orang tahlil, kita tidak mengganggu lah, tidak membicarakan sesuatu, pokoknya, tapi tidak ikut, itu berarti pasif. Tapi itu kan akhirnya menyakiti orang lain. Mau diundang kebaikan kok tidak mau, misalnya begitu. Ya, itu adalah persoalan furu kalau masalah itu. Kemudian kalau persoalan dengan antar agama misalnya, nah ini yang perlu hati-hati, karena keyakinan itu adalah wilayah intern, ya, siapapun tidak boleh mengintervensi. Presiden pun tidak boleh mengintervensi keyakinan seseorang. Lah, bagaimana sikap toleransinya, baik aktif maupun pasif? Lah, kalau masalah pasif itu cukup membiarkan, tidak mengganggu, ya. Orang ke gereja ya tetap ke gereja, yang ke masjid tetap ke masjid, ya kan. Nah, tapi kalau aktif, apakah boleh? Boleh, selama tidak masuk wilayah keyakinan. Misalnya ikut membantu merapikan parkir, nah, itu toleransi aktif. Bahkan di Malang itu ada, saya pernah ketemu peserta pelatihan moderasi beragama. Dia ini seorang Katolik, tapi dia menghibahkan musola untuk orang muslim. Nah, itu kan keren. Itu berarti toleransi aktif meskipun antar agama.
asal tidak masuk ke wilayah keyakinan. Nah, ada juga di teman-teman saya juga di Mojokerto itu, dia Katolik tapi panitia pembangunan masjid. Itu kan keren. Dan masih banyak. Dan ada juga kalau kita yang Muslim kepada yang non Muslim juga banyak. Misalnya saya temukan ini seorang bupati ya, seorang bupati memfasilitasi tempat ibadah orang non Muslim misalnya, atau semua agama difasilitasi. Itu berarti toleransi sesuai dengan kapasitasnya. Ada juga kok yang muslim seorang muslim menghibahkan, ini saya temukan di daerah Sumatera, itu menghibahkan tanah untuk pemakaman Kristen. Loh, apakah boleh? Kenapa nggak boleh? Karena ini persoalan kemanusiaan dan kemaslahatan. Coba misalnya Anda ada tanah sama sekali yang bisa dipakai untuk menguburkan mereka, ya kan? Nah, terus nggak ada satupun yang membantu. Pemerintah juga kesulitan mencari tempat, ya, karena sudah tidak ada lagi. Lah, ada orang Muslim yang mempunyai tanah, diserahkan mereka. Ini bukan untuk membantu mereka untuk beribadah, tapi memfasilitasi dalam rangka kepentingan umum. Nah, jadi itu masalah kemanusiaan. Jangan dicampur aduk. Oke, Pak. Jujur banget saya baru paham ternyata toleransi itu ada yang pasif dan ada juga yang aktif. Ya. Orang yang toleransi belum tentu moderat berarti. Iya, nah, berarti dikatakan moderat itu tadi Bapak info kan ada 4 indikator. Itu harus 4-nya dimiliki. Meskipun hanya memiliki salah satu tuh tidak bisa dikatakan moderat berarti ya Pak ya? Ya tentu berapa persen. Makanya banyak sekali waktu tes ujian JPL dan seterusnya. Misalnya bagaimana pendapat Anda, ini kemarin ada yang tanya pandangan Anda jika negara Anda, agama saudara dilecehkan, misalnya begitu. Nah, ini pertanyaan mencoba ini. Pertanyaan mencoba. Ya sebenarnya bukan mencoba, dia sendiri yang nggak tahu, ya kan? Nah, saya sendiri yang nggak tahu. Oh, yang kita lawan loh. Kita itu terkadang lebih mengedepankan agama dari Allah. Gitu. Menuhankan agama. Tahu menuhankan agama. Pokoknya agama itu sudah segala-galanya. Tapi dia sendiri lupa bahwa di dalam agama itu banyak isinya gitu loh. Banyak isinya, ada halal, ada haram, ada makruh. Coba agama itu yang haram pun itu bisa menjadi halal, bahkan wajib loh Pak. Contoh babi. Ini kan haram. Tapi kalau dalam kondisi darurat itu kan bisa wajib. Tapi yang hanya sebatas saja. Kan gitu. Sama dengan orang berdebat masalah salam lintas agama misalnya. Banyak orang yang berpandangan itu haram dan seterusnya. Saya dulu belajar fikih, yang namanya ucapan selamat Natal itu wajib, pasti haram. Tapi setelah kita pelajari dari para ulama, itu ternyata banyak macamnya. Ya kan? Tadi ada diskusi itu. Ada peserta yang ikut kemah perdamaian. Ketika ziarah ke makam Gus Dur, ini gimana nih saya yang Kristen mendoakan Gus Dur gimana ya? Ya udah, yang penting diberikan doa kebaikan. Nah, sekarang terbalik, boleh nggak saya mendoakan orang ini? Ternyata perspektif fikih atau ulama berbeda pandangan. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang membolehkan selama tidak mendoakan diampuni karena kesyirikan. Kalau mendoakan kebaikan, kenapa tidak? Pada siapanya bisa ya Pak. Iya. Jadi itu masalah persoalan-persoalan yang sebenarnya kita kalau semakin banyak mendalami agama, maka dia itu semakin moderat. Tapi kalau hanya pandangan agamanya dia hanya ini saja, maka yang lain tidak dianggap agama. Itu yang menurut saya ngopi ini kurang kental, lungone kurang ado gitu. Gitu. Paham Pak. Jadinya nih moderasi beragama ini memang cukup luas ya Pak pembahasannya. Sangat luas ya, sangat luas sekali. Termasuk komitmen kebangsaan. Banyak komitmen sekali kebangsaan yang harus itu dijelaskan. Ini yang sering yang tantangan kita, Pak. Sekarang ini banyak orang yang mengaku moderat toleran, tapi tidak toleran terhadap kepemimpinan sebuah negara. Itu kan ada toh. Yeah. Dia merasa toleran, kami ini nggak ada masalah, Pak. Tapi begitu ada persoalan politik, dia langsung meledak-ledak. Itu berarti dia moderat. Kenapa? Dalam konteks moderasi beragama ada komitmen kebangsaan. Apapun dan bagaimanapun, sekarang ini kita dipimpin oleh sebuah pemerintahan yang sah. Anda boleh berbeda pandangan secara politik, silakan.
tetapi jangan korbankan komitmen kebangsaan kita, gitu ya. Karena ini 5 tahun sekali, ini baru belum 5 tahun sudah rame kan. Nah, katanya moderat gitu loh. Berarti moderat itu tidak hanya antar agama ya Pak, ada politik kayak wawasan kebangsaan itu juga ya Pak. Bermoderasi dalam berpolitik, bermoderasi dalam negara, bermoderasi dalam kehidupan sosial, berdagang pun juga ada moderasi beragama. Ekoteologi itu kan juga Moderasi sebenarnya beragama. ada moderasi. Contoh ya, ini kaitannya dengan ekoteologi misalnya. Kita itu kan diberikan oleh Allah sebuah alam ya, otomatis ini untuk kesejahteraan. Bagaimana perspektif moderasi beragama? Maka kita tidak boleh hanya berpedoman karena khalifah menguasai, akhirnya apa, taskhir, apapun diambil, dieksploitasi. Pun juga tidak boleh dibiarkan juga. Kita miskin di tengah kehidupan gemari palau jenawi, itu berarti kan kita tidak moderat itu. Maka prinsip beragama apa? Dalam ekoteologi itu ada tauhid, ada khalifah, ada amanah, dan juga yang terakhir ada keseimbangan. Maka bagaimana kita mengelola ini untuk kesejahteraan? Tapi cukup-cukup saja. Makan itu ya sak cukup, ojo teman-teman. Itu namanya itu zaman tidak baik ya, Pak. Iya, itu namanya israf, itu berlebihan. Yang tidak boleh itu berlebihan. Kalau makan silakan diambil secukupnya. Yang ini kan rusaknya karena berlebihan. Berlebihan, Gitu. betul. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Iya. Sebagai penutup nih Pak, pesan apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan nih kepada pendengar kita agar dapat menjadi agen moderasi beragama di lingkungan masing-masing? Ya, melakukan sebuah gerakan moderasi beragama itu bisa dilakukan dengan sederhana, tidak harus dengan cara formal. Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat di bawah, itu sudah bagian dari moderasi beragama. Kenapa? Karena kita syuhada 'alan nas. Umat yang moderat itu adalah syuhada 'alan nas. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita, yang kita tidak suka, cukup kita diam, itu sudah moderat. Syukur-syukur, meskipun kita ini sakit hati, tapi kita masih bisa menunjukkan sikap yang sumeh kepada orang yang kita benci. Oh, itu yang luar biasa, dan itu dilakukan oleh Nabi. Nabi itu boleh tidak suka kepada orang, tapi beliau masih memancarkan ekspresi kemanusiaan atau humanisnya. Lah, inilah yang harus kita lakukan di tempat manapun, tempat tugas, tempat kerja, termasuk lingkungan masyarakat kita. Saya yakin kalau ini sebagai sebuah gerakan, insya Allah Indonesia ini akan tetap damai. Damai yang rukun bersama ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin nanti kita akan ada pembahasan lebih mendalam lagi ya Pak Ya. terkait moderasi beragama ini ya Pak. Karena memang cukup luas dan cukup Ya. membutuhkan banyak waktu untuk membahasnya lagi ya Pak. Iya, harus dibongkar dulu cara Benar. pandangnya tadi. Makanya ada udar asumsi, tapi kita belum bicara ke sana. Lebih belum mendalam lagi ya belum. Pak ya. Itu kita harus awali sebenarnya dari udar asumsi dan seterusnya sampai nanti ada sebuah gerakan. Oke. Terima kasih Bapak atas wawasan dan penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan penguatan kepada diri kita untuk terus menumbuhkan sikap moderat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Marilah kita saling menjaga kerukunan dan persatuan melalui sikap moderasi beragama ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.